Pulang dari kampus, perempuan ini malah ditempelin setan. Asli, ini kacau banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi, cerita ini tuh dikirimin sama seseorang bernama Nindya. Di tahun 2012, Nindya ini baru aja diterima sebagai mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di daerah Bandung. Namanya mahasiswa baru, pasti dia ini harus melewatin ospek. Nah, tugas ospeknya ini banyak banget. Salah satunya adalah bikin buku angkatan. Buku angkatannya ini itu bentuknya khusus. Terus isinya adalah semua biodata angkatannya dia. Nggak boleh ada yang kelewat satupun. Ya udah, karena ini termasuk tugas angkatan, akhirnya Nindya dan anak-anak yang lain nih, teman-temannya dia seangkatan, ngumpul. Janjian ngerjain buku itu di kampus. Karena bikinnya susah, dari pagi sampai malam itu buku belum selesai juga. Tapi karena udah terlalu capek, sekitar jam 11 malam, Nindya ini memutuskan buat balik ke kosannya. Dia itu rencananya mau lanjutin itu semua besok aja. Dari kampus ke kosannya, Nindya itu harus jalan lewat jalanan-jalanan kecil gitu ya. Yang kiri kanannya itu adalah rumah-rumah warga dan juga kosan. Saat itu Nindya ini jalannya sendirian, soalnya nggak ada temennya lagi yang lain yang kosannya itu searah. Keadaannya pada saat itu, kata si Nindya, lumayan sepi lah. Jarang banget orang lewat. Ya namanya juga udah jam setengah 11 kan ya. Tapi ya mau gimana lagi, Nindya ini harus tetap jalan lah buat balik ke kosannya. Pas Nindya itu lagi jalan, tiba-tiba Nindya itu kakinya kayak nendang sesuatu. Pas dicek sama dia, nggak ada apa-apa sih. Takutnya kan dia nendang kucing atau apa gitu. Tapi anehnya, setelah dia itu kayak nendang sesuatu itu, Nindya ini berasa kakinya itu sakit dan berasa berat. Bahkan bikin Nindya ini jadi susah jalan. Dari hari ke hari, ternyata sakitnya ini nggak berkurang. Malah kakinya Nindya itu kayak agak bengkak dan juga agak biru gitu. Akhirnya Nindya ini nelpon orang tuanya nih. Orang tuanya datang bawa dia ke rumah sakit. Tapi setelah dari rumah sakit beberapa hari kemudian juga nggak ada perubahan. Karena orang tuanya ini ngeliat kayak agak aneh gitu, Nindya ini dibawa nih ke orang pinter. Pas nyampe orang pinter itu, ternyata kata orang pinter ini nih, kaki Nindya itu ada sosok yang nempel. Sosoknya ini adalah sosok anak kecil yang terus melukin kakinya Nindya. Makanya tuh kakinya Nindya itu kayak bengkak, terus juga biru gitu dan berasa berat. Ya gara-gara ada sosok anak kecil yang meluk. Setelah dibaca-bacain, akhirnya beberapa hari kemudian kakinya Nindya mulai membaik. Setan emang nggak bisa membuat seseorang kehilangan nyawa secara langsung, tapi bisa dengan cara lain. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang menakut mendingan skip aja. Jadi ini gue dapat kiriman cerita dari seseorang bernama Rani. Nah, Rani ini kerja di sebuah pabrik di daerah Jalan Raya Bogor. Suatu hari di tahun 2017, sepulang kerja, Rani ini nggak langsung pulang, tapi dia itu main dulu ke kosan temennya yang nggak terlalu jauh dari tempat dia kerja. Pada saat itu, Rani lumayan lama nih mainnya, dan dia itu baru pulang sekitar jam setengah 10 malam. Rani ngeluarin motornya, dan dia ini jalan. Nah, dari kosan temannya ini menuju ke jalan raya utama itu lumayan jauh. Dan saat Rani ini udah hampir sampai di jalan raya utama, dia itu harus ngelewatin satu pohon yang lumayan besar. Saat Rani tepat di bawah pohon tersebut, Rani ini ngedenger ada perempuan yang lagi cekikikan. Dan begitu Rani ini ngelihat ke atas, ternyata di situ ada satu orang perempuan yang pakai baju serba putih, lagi ketawa ke arah Rani, dan itu senyum ke arah dia. Karena panik, Rani ini langsung ngendarain motornya jauh lebih cepat lagi. Begitu dia udah sampai di Jalan Raya Bogor, Rani ini masih ngerasa was-was, karena dia ini masih ngerasa kalau perempuan tadi masih ngikutin dia. Sampai sekitar 10 menit kemudian, Rani ini ngedenger lagi tuh suara perempuan ketawa. Tapi kali ini ditambah nih, pundaknya itu ada yang megang. Pada saat itu, Rani benar-benar ketakutan banget. Tapi dia itu harus ngeliat ke belakang buat memastikan bahwa perempuan itu nggak ada. Dia ini ngeliat ke spion nih. Tapi ternyata pas ngeliat ke spion, di belakang dia ada perempuan yang tadi ngikut duduk di belakang. Muka dari perempuan itu pucet banget. Dan dia itu terus-terusan senyum ke arah Rani. Saat itu Rani benar-benar ketakutan banget ya. Karena ini perempuan ikut di belakang. Dan begitu Rani ini ngeliat ke arah depan lagi ke jalanan, ternyata tepat di depan dia ada mobil yang lagi parkir. Akhirnya Rani nabrak mobil itu dan tubuhnya kelempar ke tengah jalan. Yang menjadi masalah adalah tepat di belakangnya dia itu ada truk yang lumayan kenceng melajunya. Untung aja
truk itu bisa ngerem tepat waktu. Sampai akhirnya, Rani ini masih bisa selamat. Ya, emang setan itu nggak bisa secara langsung mengambil nyawa seseorang, tapi dia itu bisa menggunakan cara lain atau memanfaatkan ketakutan orang tersebut. Makanya kalau kita ngelihat setan atau ketemu setan, itu jangan pernah takut, karena derajat kita itu jauh lebih tinggi dari mereka. Lawan aja. Kali ini, gue itu pengen ngebahas tentang Swangi, ilmu hitam paling mematikan di wilayah Indonesia Timur. Gue mau ngebahas ini gara-gara banyak yang request ya lewat aplikasi Leadmatch gue. Oke, kita bahas yuk. Jadi setelah gue cari-cari tahu, ilmu Swangi ini tuh banyak di wilayah Indonesia Timur, terutama di tanah Papua. Masyarakat Yapen Barat biasa menyebut Swangi dengan sebutan Nyata. Dan kalau masyarakat Yapen Timur menyebut Swangi sebagai Hinata. Tapi bukan Hinata yang ini ya. Swangi benar-benar menakutkan karena berurusan dengan nyawa. Pada dasarnya, Swangi ini adalah orang yang mempelajari ilmu hitam. Kebanyakan Swangi emang tinggal di hutan. Tapi ada beberapa yang berbaur dengan masyarakat. Orang yang mempelajari ilmu hitam Swangi itu harus melewati proses yang benar-benar panjang banget. Salah satunya harus mengorbankan anggota keluarganya dan juga makan satu daun yang nggak ada yang tahu itu daun itu sebenarnya daun apa. Biasanya Swangi ini akan beraksi pada malam hari. Dan kalau dia ini lagi pengen beraksi, dia itu biasanya akan berubah menjadi bayangan, mendatangi rumah korban, memakan isi perutnya, dan korbannya itu akan meninggal beberapa hari kemudian dengan keadaan yang nggak wajar. Nah, karena ilmu Swangi ini benar-benar kuat banget, jadi ada konsekuensi yang juga besar bagi orang yang melakukan atau mempelajari ilmu ini. Kalau mereka nggak memenuhi semua syaratnya, biasanya orang itu akan jadi gangguan jiwa. Wah, gila, serem juga sih Swangi ini ya.